Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan berbagai macam kehidupan di bulan suci Ramadan ini, walaupun kita sedang dalam banyak sekali cobaan. Salawat dan salam kita anjurkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membantu kita, yang telah menolong kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Atras Fahran dengan nomor induk mahasiswa 200413623257 dengan nama presensi 7, asal offering D17. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Azim Irsyad yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan video pada materi kali ini. Tema kita pada video kali ini adalah faktor internal dan eksternal dari tindakan korupsi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan atau menggelapkan uang atau harta yang merupakan kekayaan umum milik negara, rakyat, atau orang banyak yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Di dalam istilah bahasa Arab, korupsi disebut dengan al-fasad, yaitu kebusukan, korupsi atau kebobrokan, atau disebut pula dengan riswah. Namun, jika kita berbicara lebih spesifik, maka korupsi disebut dengan ikhtilat atau bercampur, atau nahab al-amwal al-ammah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perilaku korupsi termasuk ke dalam tindakan yang haram untuk dilakukan, sebab orang-orang yang melakukan korupsi akan menghalalkan segala sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud bagi manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam, istilah korupsi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu riswah atau suap, sarakoh atau pencurian, al-ghashi atau penipuan, dan khianat atau pengkhianatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Korupsi memiliki istilah lain, yaitu korumper. Korumper merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan perbuatan yang licik, yang perbuatannya di luar nilai-nilai agama dan moral terkait dengan uang dan materi. Orang-orang yang melakukan korumper atau yang disebut dengan korupsi terdiri dari beberapa jenis, yaitu hulul, khianah, kuantifikasi atau hadiah, dan pencurian. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di dalam agama. Di dalam perbuatan tercela agama tersebut terdapat pula konsekuensi hukuman. Di zaman Nabi, ketika terdapat pencurian yang perbuatannya mencapai 1 nisab atau yang jumlahnya kurang lebih bernilai 94 gram emas, kemudian barang yang dicuri atau pemilik barang tersebut tidak rela, maka setelah dilakukan proses persidangan, maka pelaku yang mencuri tersebut harus dipotong tangannya. Jika barang yang dicuri tersebut sedikit, maka tidak akan dilakukan proses pemotongan tangan. Namun, jika perbuatan mencuri tersebut mencapai 1 nisab, dan jika dijumlahkan di dalam uang, maka perhitungannya jika harga 1 emas tersebut bernilai 500 atau 550, dikalikan dengan 94, maka harga tersebut adalah 1 nisab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pelaksanaan suatu hukuman, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa seandainya perbuatan mencuri tersebut dilakukan oleh anakku, yaitu Fatimah, maka aku sendiri yang akan memotong tangan tersebut. Di dalam masalah hukum, tidak boleh ada sistem tebang pilih. Meskipun orang tersebut merupakan orang yang kita kenal atau yang kita hormati, namun jika perbuatan mencuri tersebut telah mencapai 1 nisab,
maka konsekuensi yang akan diterima yaitu hukuman potong tangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika perbuatan tersebut bersifat kolektif yang terjadi di berbagai negara, maka sistem hukuman potongan tersebut bisa diterapkan. Namun, tindakan tersebut banyak yang menghendaki selain hukuman potongan tangan, seperti dibunuh, ditembak, hukuman mati, dan lain-lain. Tindakan tersebut dilakukan sebab tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan yang luar biasa. Misalnya, terdapat pencurian yang mencuri uang negara, di mana uang tersebut merupakan uang untuk merakyat dan untuk rakyat kecil, petani, pedagang, pemulung, pengendara motor, dan tukang parkir. Orang-orang tersebut membutuhkan uang untuk membayar pajak. Kemudian uang tersebut dicuri oleh pelaku pencurian, maka orang yang melakukan pencurian tersebut merupakan koruptor. Hukuman yang diberikan kepada koruptor tidak hanya potongan tangan saja, namun harus menerima hukuman yang setimpal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang mengusulkan kepada para koruptor agar mereka dihukum mati. Kemudian harta yang diambil tersebut diminta kembali dengan harapan harta yang diambil tersebut akan kembali kepada rakyat atau masyarakat yang secara khusus mereka terzolimi oleh perbuatan yang dilakukan oleh perorangan tersebut. Indonesia merupakan negara hukum yang masyarakatnya wajib untuk menunduk dan mematuhi hukuman yang telah disahkan dan berlaku tersebut. Korupsi akan menimbulkan dampak yang berbahaya, baik untuk perorangan maupun untuk keluarga yang bersangkutan, bahkan berdampak secara luas bagi orang tersebut. Faktor penyebab orang melakukan korupsi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faktor internal merupakan suatu faktor yang timbul dari diri sendiri. Saat ini, kebanyakan masyarakat melakukan konsumtif yang merupakan suatu tindakan yang di dalamnya seseorang tersebut mengkonsumsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau berlebihan. Selain melakukan kegiatan konsumtif, seseorang tersebut memiliki gaya yang hedonis yang sangat menyukai barang-barang yang mewah. Akibat dari gaya tersebut, maka seseorang yang bersangkutan akan berusaha untuk melakukan tindakan yang dilarang, seperti membohongi dalam skala kecil atau skala besar. Menurut tokoh ulama, yaitu Ibnu Athillah As-Sakandari, yang menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang akan menjadi hamba keinginan sendiri, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tomiun, yang merupakan orang yang tamak untuk memenuhi hawa nafsunya. Dalam hal ini, hawa nafsu seseorang tersebut akan diberdaya untuk memenuhi keinginannya dan harus dituruti, sehingga ia akan melakukan apa saja seperti mencuri, menipu, bahkan terkadang ia akan merampok penipu. Maka dari itu, bagi orang-orang yang melakukan tindakan korupsi melebihi satu nisab, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, "Was-sariqu was-sariqatu fattaqu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. Di dalam potongan surat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka tangannya harus dipotong. Sebab jika tindakan tersebut dibiarkan, maka orang-orang tersebut tetap akan melakukannya. Menurut hukum Islam, tindakan tersebut akan berbahaya dan bisa dilakukan di tempat lain. Jika di negara Indonesia, maka terdapat penggantian hukum untuk orang-orang yang melakukan tindakan tersebut, seperti dipenjara atau hukuman apa saja sesuai dengan kesepakatan para pakar-pakar hukum di negara Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari orang-orang yang berada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Contoh dari faktor eksternal ini yaitu kebudayaan. Apabila kebudayaan tersebut bersifat baik, maka boleh kita menirunya dan menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Namun, jika kebudayaan tersebut bersifat buruk dan kebudayaan tersebut dibiarkan, maka akan sangat berbahaya. Selain itu, terdapat 4 faktor eksternal dari tindakan korupsi tersebut, yaitu faktor ekonomi, faktor politik, faktor organisasi, dan faktor hukum. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk memberantas korupsi, maka diperlukan kesadaran bahwa mencuri merupakan tindakan yang dosa. Mencuri merupakan tindakan yang melanggar aturan agama. Menyadari bahwa kita merupakan makhluk sesama hamba untuk melakukan qanaah. Qanaah merupakan suatu tindakan untuk menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Apabila rezeki dari Allah tersebut yang diberikan, maka harus dinikmati. Contohnya, ketika kita sedang menerima harta, maka kita harus juga melihat orang-orang yang belum mampu dan kita harus mensyukuri. Sebab Allah Subhanahu wa taala masih memberikan harta kepada kita. Namun, ketika kita sedang berilmu, maka kita harus melihat orang-orang di atas kita dan kita harus berusaha untuk bisa seperti orang-orang di atas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hubbun dunia. Hubbun dunia merupakan sikap dalam mencintai dunia. Dalam hal ini, orang-orang tersebut akan beranggapan bahwa dunia akan abadi selamanya. Terkadang kita melihat orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Justru setelah orang-orang tersebut meninggal dunia, maka dunia akan ditinggalkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengar dan memahami penjelasan tersebut, maka tindakan korupsi ini harus kita hindari dan perangi agar pihak-pihak yang melakukan korupsi dapat segera bertobat dan jumlah korupsi di Indonesia berkurang. Sehingga kita sebagai masyarakat dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tadi penjelasan tentang faktor internal dan faktor eksternal seseorang melakukan korupsi. Semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dalam pelajaran kali ini. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa belajar terus dan menerus, dan semoga kita terhindar dari tindakan korupsi. Sebab korupsi sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.